Pagi Pak Pagi. Herman, Ibu Iya. beserta Bapak Ibu HOD. Ya. Kesempatan minggu lalu sangat baik sekali ya Pak. Iya. Maksudnya saya mendapat informasi baru bahwa memahami bahwa manusia itu sangat kompleks gitu. Yes. Apalagi saya di bidang sales dan membawahi sales dan juga marketing. Ya. Jadi produk yang kami jual bukan hanya produk yang bisa dibawa pulang habis itu selesai, tapi terus berkontinu. Jadi memahami manusia bukan hanya memahami tamu, tapi juga memahami tim, menyelaraskan semangat juga, kemudian sesama manajemen dan juga tim yang lain juga. Jadi tidak hanya berhenti pada satu penjualan habis itu selesai, tapi setelah itu yang harus sustain. Jadi terus berkesinambungan dan yaitu ilmu yang kemarin Bapak share dan itu tuh sangat berguna buat kami. Tentunya nanti akan saya share juga ke teman-teman sales bahwa memahami manusia itu tuh tidak berhenti pada satu momen tapi terus berkelanjutan karena kelanjutan itu yang nantinya akan menunjang karir kita semua yang ada di sini, bukan hanya sales. Karena kalau di hotel ketika si tamu ini happy, mereka definitely will be back to our hotel again gitu. Repeat dan order ya? Ya, dia akan repeat order dan dia akan spending money itu mungkin lebih daripada yang sebelumnya. Nah, memahami satu klien ke klien yang lain tentunya berbeda. Cara memahami atau menghandle-nya cara saya, caranya Mbak Nurul dan tim yang lain itu pasti dengan cara yang berbeda juga. Berapa orang? Sales offline ada saya, Dea kebetulan sedang ke toilet. Kemudian Mbak Nurul sama Tesar. Oke. Ya. Oke, good. Kemudian untuk yang online ada Mbak Arta, ini yang handle e-commerce dan juga reservation, dan Mbak Nada ini marketing communication. Oh, kalau Mas Tesar corporate? Government segment. Cocok Ya, dia. kalau Mbak Dea ini corporate account, Mbak Nurul adalah travel agent. Karena kalau government itu harus marketing yang bisa kasih safety ke mereka. Sesuai dengan profesi saya HR, saya belajar lebih memahami berbagai karakter. Tentunya ini berpengaruh untuk bagaimana suatu kebijaksanaan itu bisa terdeliver dengan baik, artinya clear penerimaannya, kemudian bisa dilaksanakan dengan baik dan outputnya dilaksanakan itu bisa secara konsisten. Karena dengan karakter 1, 2 pasti touchingnya atau the way-nya, caranya juga harus disesuaikan. Beda ya? Beda gitu. Nah, untuk bisa melakukan itu sebelumnya saya juga harus mengenali diri saya sendiri dulu, strong-nya apa, weakness-nya apa, kemudian baru itu bisa terdeliver ke karyawan dengan baik. Itu sih. Oke, gitu ya. Oke, terus udah sempat praktek kemarin? Sempat praktek gitu, berinteraksi dengan menggunakan Personality Plus? Belum sih. Belum ya? Belum. Oke. Tertarik juga untuk nantinya akan find out buku tentang itu, Pak. Oke. Iya. Thank you. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Toto Marianto. Saya coklat, cowok Klaten, Pak. Tetap ya. Saya di Departemen Engineer sebagai Chief Engineer. Yang saya dapatkan dari kemarin kita di diskusi kemarin, yang pertama terkait komunikasi ya Pak. Untuk mencapai target kita harus menyatukan visi dan misi itu dari komunikasi yang baik. Kemudian sudut pandang. Jadi setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Namun untuk menyatukan itu kita perlu adanya komunikasi yang baik, kemudian memiliki target yang sama. Kemudian yang menurut saya ini agak berat. Itu adalah menurunkan ego. Kita semua di sini di level leader ya Pak. Kita punya ego masing-masing. Ada yang memiliki target untuk achievement-nya di departemen masing-masing, namun ketika sudah case-nya dengan tamu, ya kembali lagi ego kita yang kita turunkan. Itu adalah solusi yang terbaik, memberikan flexible solution, kemudian di PHM juga sudah ada semuanya. Set visualnya itu. Jadi
menurut saya cukup bisa dikembangkan, terutama saya juga secara pribadi masih banyak mempelajari ini, masih merasa kurang, belum cukup untuk memberikan atau mengasih makan ego teman-teman itu. Saya nggak langsung case ke personalnya, tapi saya mempelajari dari detailnya, sikap, perilaku, kemudian karena saya rasa semua orang memiliki karakter yang berbeda dan saya nggak bisa merubah itu, tapi paling tidak mereka yang akan mengikuti role yang ada di sini. Apalagi mungkin ada teman-teman yang dari manajemen yang sebelumnya bukan di BAM akan mempunyai karakter yang mungkin sudah kebentuk di corporate-nya sebelumnya. Nah di sini kan budaya kerjanya kita arahkan atau kita sama-sama dengan manajemen untuk tujuannya sama. Seperti ini loh yang akan kita bersama. Seperti itu sih. Gitu ya. Oke. Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Kalau dari saya Pak, saya ambil kesimpulan tuh dengan kemarin tuh saya dapatkan ilmu yang baru terkait dengan, kalau nggak salah 4 macam karakter ya Pak. Iya, Pak Banjar. Jadi setelah saya pelajari, tidak harus bersusah payah karena sudah ada. Jadi kita bisa mempelajari karakter seseorang dengan tadi ada pragmatis, korelis, sama sanguinis, sama satu lagi ya Pak. Melankolis. Melankolis. Jadi ketika kita tadi benar Pak Toto, kita juga kadang harus menurunkan ego Pak. Iya. Dengan cara ya memberikan makanan tadi egonya. Iya, kebutuhan emosional. Ya, kebetulan kemarin saya praktekkan ke 2 tim saya Pak. Iya. Itu kan dengan cara saya cari tahu seperti apa karakternya di mana ini beliau itu kan. Nah, jadi sebetulnya saya jadi tidak usah bersusah payah karena sudah tahu oh akan seperti ini, arahnya ke sini harus seperti ini Pak, yang seperti Pak Herman bilang kan tidak usah harus memaksakan kehendak karena tipikalnya seperti ini, jadi kasih makannya seperti ini gitu loh Pak. Yang seperti yang misalkan yang masih ya apalagi kalau Genji ya Pak, idealis seperti apa gitu. Iya. Yang jelas sih buat saya satu ilmu yang baru sih Pak. Itu Pak. Gitu ya. Kalau untuk ketemu? Ya kalau untuk ketemu kita seperti biasa kita tiap hari pagi juga harus kita ada courtesy Pak pagi-pagi dengan cara yang pertama courtesy seperti apa, lalu kita sambil bicara arahnya kemana, mempelajari seperti apa, kemauan keinginannya dia seperti apa. Itu sangat amat bisa diimplementasikan. Gitu ya. Oke, thank you. Tanya Pak Herman, Ibu Dwi, Bu Ati, dan Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Sebenarnya kalau topik yang dibawakan Pak Herman saya sudah pernah dapat. Iya. Tapi itu juga sudah bertahun-tahun lalu, mungkin karena jam terbang saya juga ya Pak. Iya. Jadi memang sudah pernah, tapi kemarin memang seperti refresh. Ya, seperti refresh. Mengingat. Ya, mengingat boleh. Ya. Sebahagianya Pak Chandra saja deh. Bahwa kemudian saya melihat, oh iya benar bahwa alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Herman itu memang sebenarnya tanpa saya sadari sebenarnya itu sudah saya lakukan sehingga akhirnya dapat memang Pak yang tadinya itu agak susah untuk didekati. Sampai awal-awal juga saya bingung ini gimana caranya, kenapa susah sekali. Tapi memang satu yang penting adalah kita menurunkan ego kita. Itu benar sekali. Kita mesti mau menurunkan ego untuk bisa karena dengan menurunkan ego itu kita bisa lebih menerima orang lain. Itu sih seperti yang Bapak sampaikan sama Ibu. Gitu ya. Dari pengalaman bagaimana Bapak sama Ibu terhadap anak-anak itu juga sebenarnya bagian juga yang bisa kita lakukan ke tim sendiri. Karena menurut saya bagaimanapun di pekerjaan itu adalah keluarga kedua. Karena waktu kita banyak di situ. Tanpa disadari sebenarnya seperti itu. Jadi bagaimana mengenali anak-anak tim kita masing-masing dan mengenali saudara-saudara sebenarnya yang lainnya. Itu sih, terima kasih. Oke, thank you. Pertama secara pribadi saya sendiri saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan 1 minggu yang lalu. Itu bisa saya terapkan yang pertama untuk diri saya sendiri, yang kedua untuk keluarga saya yang ada di rumah, untuk anak istri, dan yang terpenting adalah untuk tim saya di hotel ini. Di sini saya membawai 6 orang. 6 orang ya. 6 orang security yang karakternya luar biasa hebat.
yang karakternya bukan ya paling luar biasa. Semenjak kemarin saya paling nggak mendapatkan ilmu itu, saya bisa banyak, saya udah ngobrol dengan, karena saya harus ngobrol dengan ini tidak hanya dengan kelompok, tapi saya ngobrol itu dengan satu persatu perorangan. Jadi ada cara khusus yang memang harus dipergunakan ke tim saya, tidak bisa berkelompok, tapi memang harus satu persatu saya ajak ngobrol. Karena ini memang orang khusus sebenarnya Pak, mereka ini. Biar saya bisa menggali sih dengan karakter yang kemarin Pak Darmawan sampaikan. Saya menggali, benar-benar menggali karakter mereka itu seperti apa sih, biar saya tuh bisa mengasih makan mereka itu seperti apa, biar sesuai dengan rule apa yang diinginkan saya dan perusahaan. Alhamdulillah semenjak saya itu minggu 3 hari lah, baru 3 hari ini saya ngobrol dengan 4 orang, khususnya 4 orang yang memang benar-benar khusus, dan alhamdulillah udah ada perubahan sih Pak. Contohnya apa perubahannya? Ada perubahan dari sikap mereka. Emang sikap mereka emang 4 orang ini memang khusus, dididik memang benar-benar khusus. Spesial. Dididik memang benar-benar khusus, harus butuh perhatian. Terutama dua orang yang saya anggap udah banyak perubahan. Dari mereka memberikan penyambutan tamu di lobi, karena kan emang di sini kemarin saya tekankan kita untuk memberikan pelayanan terhadap tamu. Nah, terhadap beberapa karyawan pun juga mereka udah banyak yang berubah. Yang tadinya ego mereka tinggi dalam artian kalau gue menang aku yang menang nah istilahnya kan mereka seperti itu. Nah, ego mereka udah agak turun, bahwa kita ini dijual jasa, bidang jasa, kamu jangan seperti itulah. Saya kasih makan ego yang pelan-pelan, memang tidak harus jok disok kabeh nanti tidak malah mutah istilahnya. Memang harus pelan-pelan. Tapi alhamdulillah saya banyak terima kasih sekali Pak. Tim saya udah ada perubahan, paling enggak ya contoh kecil seperti kemarin Ibu Hani, Mas Enggar itu awal kemarin kan ada ambasador, pemilihan ambasador karyawan. Nah, dia kan udah pernah maju, dia nggak mau maju, teman-teman yang lainnya tuh Pak, maunya teman-teman yang lainnya. Nah, baru di situ saya kasih makanan, saya yang kasih Bapak bilang, kasih ngobrol bener-bener ngobrol, ada sebaban akibatnya lah Pak, paling seperti itu. Nah, dia di situ baru egonya turun, baru sadar dan dia akhirnya mau maju lagi. Jadi mau maju untuk ambasador itu butuh perjuangan Pak. Ya nggak, paling nggak ya memang dia dengan ambasador yang kedua itu udah banyak perubahan. Kemana saya juga pernah ngalamin juga Pak. Ya sebenarnya kayak di sini juga kemarin ada tamu yang itu yang orang luar itu yang saya kasih ego, akhirnya dia kasih tips saya. Oh gitu. Istilahnya gitu. Wah, bisa nambah terus rekeningnya. Dolar lagi ya Pak tipnya? Enggak, kemarin siapa Dolce ya. Nah itu kan kemarin awal-awal itu kasih ego gitu. Lama-lama kan deketin terus Pak. Akhirnya saya juga bosan. Akhirnya cewek atau cowok Pak? Cewek tapi saya mau cowok, cewek ke cowok. Cewek Pak. Jangan cowok saya. Itu kan suka ngobrol sama batik juga itu. Iya. Nah, itu kan dia minta apa saya kasih, minta apa saya kasih gitu. Iya. Ya, kamu itu sih Pak. Kalau contoh ya selama ini kemarin juga udah tak lakukan untuk keluarga, untuk istri kayak gitu. Jadi ya lumayan lah buat pengalaman buat saya Pak. Selain kalau cara PD sebenarnya percaya diri saya udah lama sebenarnya udah dapat gitu loh. Iya. Over gitu. Cuma nurunkan ego itu sih kadang agak kesulitan. Dalam nanti itu ya pokoknya itu aja Pak. Ya, kasih Pak. Oke, thank you. Saya summarize menjadi 3 yang paling penting dan saya rasakan Pak.
Yang pertama adalah kepercayaan diri. Jadi setelah kita kumpul di Karabineri kemarin, agak keras mungkin dari teman-teman dengar. Ya, setelah kita kumpul bertemu di Karabineri kemarin, pulang tuh saya cari bukunya, Pak. Oh gitu. Ya. Kemudian kontak beberapa teman yang mungkin sudah paham ya mengenai personality plus. Itu saya ajak diskusi mengenai pandangan mereka tentang 4 watak menurut Hippocrates itu. Dan rata-rata memang cara bicara mereka hampir sama seperti Bapak. Dan setiap saya kontak dengan mereka saya merasa nyaman. Nah, dari situ kemudian saya cukup tertarik dengan bukunya. Saya sekali itu sudah 100 halaman, Pak. Oh ya? Sudah dibaca? Sudah. Itu akhirnya 4 hari selesai. Itu kan ada 350-an halaman tuh. Iya. Itu memang yang pertama yang saya dapat itu kepercayaan diri. Cara ngomong ke orang, kemudian cara ngomong di depan umum, cara berinteraksi dengan saya sebagai leader dengan anak-anak, kemudian dengan teman-teman, itu kepercayaan diri memang cukup meningkat. Kemudian yang kedua adalah ada cara pandang baru. Cara pandang baru, bagaimana kita berusaha memahami orang lain. Karena selama ini saya itu cukup pusing kalau misalkan ada orang lain yang secara kelakuan tuh nggak sesuai dengan harapan saya. Betul. Ya, jadi mikirnya tuh kok ngene ya. Tapi betul begitu paham personality plus, oh iya, dia memang wataknya seperti itu. Jadi dari situ muncul cara pandang baru yang akhirnya bikin saya lebih tenang dan tidak stres kan? Jadi kepercayaan diri, kemudian cara pandang baru yang akhirnya kemudian bikin saya lebih tenang. Ya sudahlah, memang dia wataknya seperti itu. Bisa menerima ya. Betul. Jadi lebih gampang untuk memahami orang sih. Lebih gampang untuk itu. Kemudian kemarin saya juga sedikit kemarin saya ada training dengan anak-anak. Tentang saya masukin juga sebenarnya tentang general housekeeping, tapi ada sedikit saya masukin personality plus juga ya. Perkenan datang, undangan saya yang by WhatsApp by WhatsApp saja, dan ternyata semua tim menyambut positif. Nah, ini sesuatu yang saya yakin dengan sesuatu yang positif, masukan-masukan Bapak dapat diterima. Ini kita kedepannya ini lebih bisa bagus lagi. Terima kasih untuk di awal tahun, di awal budget semuanya sudah Bapak buka. Nah, ini memang saya sendiri juga sepertinya juga sudah mulai melakukan ini seperti yang contoh-contoh Bapak berikan waktu itu. Saya juga baru menyadari, ini mungkin ya kekuatan saya. Banyak orang yang mengatakan demikian juga karena ya saya personality-nya ya, bagaimana membangun relasi itu juga saya kepengen juga. Tim saya pun demikian juga, karena kalau saya tanamkan, kita ini siapa kalau sendiri, kita harus bersama-sama. Nah, ini kita harus, dan bagaimana kita menjalin relasi dengan berbagai macam banyak orang, itu adalah suatu kesempatan kita ya, yang mesti kita lakukan. Dan ini terima kasih untuk personality plus ini adalah bekal lah untuk menuju tahun 2026 ini dengan sukses ya, karena amin. Mulai kenali personality kita sendiri, mulai lingkungan kita, kemudian berdampak akan lebih besar lagi dan tercapai tujuan bersama. Terima kasih Pak Irfan.